Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Nazifah, NIM 19201004 dari kelas D3TT07A. Ini saya akan menjelaskan tentang modulasi amplitudo. Modulasi merupakan sebuah proses di mana parameter dari suatu gelombang divariasikan secara proporsional terhadap gelombang lain. Parameter yang diubah bergantung pada besarnya modulasi yang diberikan. Proses modulasi membutuhkan dua sinyal pemodulasi yang berupa sinyal informasi dan sinyal pembawa atau sinyal carrier, di mana sinyal informasi ditumpangi oleh sinyal carrier atau sinyal pembawa. Maka, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa modulasi adalah suatu proses di mana gelombang sinyal termodulasi ditransmisikan dari transmitter ke receiver. Pada sisi receiver, sinyal modulasi yang diterima akan dikonversikan kembali ke bentuk semula. Proses ini biasa disebut dengan demodulasi. Rangkaian yang digunakan untuk proses modulasi disebut dengan modulator. Sedangkan rangkaian yang digunakan untuk proses demodulasi disebut dengan demodulator. Kemudian untuk teori pembangkitan sinyal. Teori pembangkitan sinyal termodulasi amplitudo memiliki empat tipe, yaitu pertama sinyal pembawa. Kemudian yang kedua adalah modulasi sinyal, yang ketiga sinyal termodulasi keseluruhan untuk satu nada, dan yang keempat adalah perluasan untuk menutupi sinyal audio tipikal. Kemudian sinyal analog. Modulasi itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah modulasi sinyal analog dan modulasi sinyal digital. Sinyal analog sendiri merupakan sinyal data yang berbentuk gelombang kontinu atau terus-menerus. Teknik modulasi untuk sinyal informasi analog dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu berdasarkan parameter suatu gelombang sinus. Setiap jenis modulasi memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Yang selanjutnya adalah indeks modulasi. Indeks modulasi sendiri merupakan sebuah parameter penting dan juga disebut dengan indeks modulasi AM. Indeks modulasi sendiri dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf M. Parameter ini merupakan perbandingan antara amplitude puncak sinyal pemodulasi atau VM dengan amplitude puncak sinyal carrier atau VC. Besarnya indeks modulasi memiliki rentang antara 0 dan 1. Indeks modulasi sebesar 0 berarti tidak ada pemodulasian. Sedangkan apabila indeks modulasi sebesar 1, maka artinya pemodulasiannya maksimal yang dimungkinkan. Nah, untuk indeks modulasi memiliki persamaan indeks modulasi M sama dengan VM kali VC, di mana M merupakan indeks modulasi, VM merupakan tegangan pemodulasi, dan VC merupakan tegangan carrier index. Pada indeks modulasi juga modulasi dapat dinyatakan dengan persen dan dinotasikan dengan M. Dan yang pertama, M sama dengan VM kali VC kali 100%. Yang kedua adalah M sama dengan indeks modulasi jika dipersentasekan. Dan yang ketiga, VM yaitu sama dengan tegangan pemodulasi. Yang keempat adalah VC atau sama dengan tegangan carrier. Dan yang kelima adalah 100% yang merupakan persentase indeks modulasi. Kemudian, apabila indeks modulasi itu terlalu rendah atau sama dengan M kurang dari 1, maka daya sinyal termodulasi tidak maksimal. Dan apabila indeks modulasi tersebut terlalu besar, maka M lebih dari 1. Maka, hasil sinyal yang termodulasi amplitude modulation akan menjadi cacat. Bagaimana sih cara kerja dari modulasi amplitudo? Cara kerja dari modulasi amplitudo yaitu dengan mempergunakan amplitudo sinyal analog untuk membedakan kedua keadaan sinyal digital. Pada modulasi amplitudo, frekuensi dan fase sinyal adalah tetap. Yang berubah-ubah pada modulasi amplitudo adalah amplitudonya. Amplitude modulation
merupakan satu cara modulasi yang paling mudah tetapi mudah dipengaruhi oleh keadaan media transmisinya. Kemudian, untuk simulasi modulasi amplitudenya, di sini terdapat 5 percobaan. Dengan sinyal pemodulasi memiliki frekuensi sebesar 2 Hz dan sinyal pembawa memiliki frekuensi sebesar 20 Hz. Untuk sinyal pemodulasi memiliki nilai amplitudo sebesar 10, 5, 9, 15, dan 20. Sedangkan untuk sinyal pembawa memiliki nilai amplitudo 14 volt, 5 volt, 5 volt, 20 volt, dan 24 volt. Selanjutnya untuk percobaan simulasinya, di sini kita masukkan pada sinyal pemodulasi pada sinyal pemodulasinya dengan amplitudo 10, kemudian frekuensinya 2 dan sample time-nya 0,001. Kemudian pilih apply. Oke. Selanjutnya untuk sinyal pembawa, yang pertama memiliki nilai amplitudo sebesar 14 volt dan nilai frekuensinya 20 Hz. Untuk sample time-nya 0,001. Kemudian apply. Oke. Kemudian untuk menghasilkan sinyalnya kita pencet output sinyal pemodulasi. Ini merupakan sinyal output dari sinyal pemodulasi. Untuk output dari sinyal pembawa, nah ini merupakan nilai dari output sinyal pembawa. Dan untuk nilai dari output dari modulasi amplitudo digunakan untuk output AM ini. Nah, ini merupakan gelombang dari output sinyal modulasi amplitudo. Yang ini merupakan output dari sinyal pemodulasi. Yang ini merupakan output dari sinyal pembawa, dan yang ini merupakan output dari modulasi amplitudo. Kemudian, untuk percobaan yang kedua, kita menggunakan nilai amplitudo sebesar 5 volt. Dan untuk amplitudo sinyal pembawa sebesar 5 volt juga. Nah, ini merupakan output dari sinyal pemodulasi yang memiliki amplitudo sebesar 5 volt. Kemudian, ini merupakan output dari sinyal pembawa yang memiliki amplitudo sebesar 5 volt. Dan ini merupakan output dari sinyal AM yang memiliki nilai amplitudo pada sinyal pemodulasi dan sinyal pembawa sebesar 5 volt pada masing-masing sinyalnya.
Kemudian, untuk percobaan ketiga, sama seperti pada percobaan pertama dan kedua, memasukkan semua nilainya ke sinyal pemodulasi dan sinyal pembawa. Ini merupakan output dari sinyal pemodulasi yang memiliki amplitudo sebesar 9 volt. Dan ini merupakan output dari sinyal pembawa yang memiliki amplitudo sebesar 5 volt. Dan ini merupakan output dari sinyal AM yang memiliki nilai sinyal pemodulasi dengan amplitudo sebesar 9 volt dan nilai amplitudo pada sinyal pembawa sebesar 5 volt. Kemudian untuk percobaan keempat, pada sinyal pemodulasi menggunakan amplitudo sebesar 15 volt. Dan pada sinyal pembawa menggunakan amplitudo sebesar 20 volt. Ini merupakan output sinyal dari sinyal pemodulasi yang memiliki nilai amplitudo sebesar 15 volt. Dan ini merupakan output dari sinyal pembawa yang memiliki amplitudo sebesar 20 volt. Dan ini merupakan output dari modulasi amplitudo. Dan yang terakhir, percobaan terakhir pada sinyal pemodulasi menggunakan nilai amplitudo sebesar 20 volt. Dan pada sinyal pembawa menggunakan nilai amplitudo sebesar 24 volt. Ini merupakan output dari sinyal pemodulasi yang memiliki nilai amplitudo sebesar 20 volt. Dan ini merupakan output dari sinyal pembawa yang memiliki nilai amplitudo sebesar 24 volt. Dan yang terakhir merupakan output dari modulasi amplitudo yang memiliki nilai amplitudo pada sinyal pemodulasi sebesar 20 volt dan nilai amplitudo pada sinyal pembawa sebesar 24 volt. Kemudian untuk perhitungannya pada percobaan pertama, yaitu nilai FC yang merupakan sinyal pembawa dan FM yang merupakan sinyal pemodulasi. Kemudian EC merupakan amplitudo dari sinyal pembawa dan EM merupakan amplitudo dari sinyal pemodulasi, di mana indeks modulasi sama EM sama dengan EM per EC yaitu 10 dibagi 14 yang sama dengan 0,71. Nah, untuk sinyal AM-nya sendiri, EC sama dengan E besar C kecil dalam kurung 1 tambah M kali sin MT dikali sin omega MT. EC memiliki nilai sebesar 14, 1 plus 0,71 yang merupakan nilai dari indeks modulasi. Kemudian sin dikali 2pi kali FM kali T kali sin 2pi dikali F CT. Untuk percobaan kedua memiliki cara yang sama namun dengan nilai sinyal pembawa yang sama dengan percobaan pertama dan nilai sinyal pemodulasi yang sama dengan
pada percobaan pertama. Untuk nilai EC pada percobaan kedua memiliki nilai sebesar 10 volt dan nilai EM sebesar 5 volt. Sehingga untuk indeks modulasi pada percobaan kedua M sama dengan M sama dengan EM per EC sama dengan 5 dibagi 10 yang menghasilkan nilai indeks modulasi sebesar 0,5. Kemudian untuk percobaan ketiga, nilai FC sama dengan 20 Hz dan nilai FM sama dengan 2 Hz, sehingga kemudian nilai EC sama dengan 5 volt dan nilai EM sama dengan 9 volt. Sehingga untuk nilai indeks modulasinya M sama dengan MM dibagi EC sama dengan 9 per 5 sama dengan 1,8 untuk indeks modulasinya. Sedangkan untuk percobaan keempat, nilai FC sebesar 20 Hz, nilai FM sebesar 2 Hz, nilai EC sama dengan 20 volt, nilai EM sama dengan 15 volt. Sehingga untuk indeks modulasi M sama dengan EM per EC sama dengan 15 dikali 15 per 20 sama dengan 0,75. Dan untuk percobaan terakhir, yaitu percobaan kelima, nilai FC sama dengan 20 Hz, nilai FM sama dengan 2 Hz, nilai EC sama dengan 24 volt, dan nilai EM sebesar 20 volt. Sehingga untuk nilai indeks modulasinya, M sama dengan EM per EC sama dengan 20 dibagi 24 sama dengan 0,83. Untuk analisa dari simulasi yang sudah dilakukan, yang pertama, pada setiap percobaan, nilai dari amplitudo sendiri memiliki nilai yang berbeda-beda, sehingga setiap perubahan grafik yang ada pada setiap rangkaiannya menjadi berbeda-beda. Pada sinyal pembawa dan sinyal pemodulasi memiliki nilai frekuensi yang sangat berbeda. Nilai yang dihasilkan adalah nilai konstan karena amplitudo modulation ini merupakan modulasi analog linear. Dari hasil percobaan menyatakan bahwa sinyal amplitudo dari hasil modulasi akan selalu mengikuti sinyal informasi. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya sinyal pembawa hanya memiliki sifat penghantar dan tidak memiliki informasi atau data apapun. Kemudian sinyal informasi dimodulasikan dengan mengubah nilai amplitudonya. Untuk amplitudo gelombang amplitudo modulation, semakin besar amplitudo sinyal informasi, maka amplitudo sinyal pembawa juga semakin besar. Dan juga sebaliknya, apabila semakin kecil nilai amplitudo sinyal, semakin kecil nilai amplitudo sinyal informasi, maka amplitudo sinyal pembawa juga akan semakin kecil. Setelah sinyal didemodulasi, maka sinyal akan kembali menjadi bentuk sempurna. Kemudian pada grafik yang sudah ditampilkan tadi, pada setiap percobaan untuk membuktikan apakah nilai dari amplitudo sinyal pemodulasi sudah sesuai atau belum. Praktik yang sudah dilakukan ini dilakukan guna untuk membuktikan apakah sebuah teori ada berdasarkan hasil praktik dan untuk memastikan bahwa rumus yang ada jika disamakan dengan hasil pengukuran itu sama, hanya saja ada sedikit selisih angka karena pada saat perhitungan akan mendapat nilai yang lebih bulat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Naura Nazifah, terima kasih. Penutup dari saya yang merupakan quote dari saya adalah selesaikan apa yang sudah kamu pilih.